开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor ke-81 yang dimana pada episode sebelumnya, di kolam Kekaisaran Xuanling, Mu Yingying bertemu penyihir misterius yang hampir menangkapnya. Namun, ia tiba-tiba diselamatkan oleh suara kakaknya, Yanzi, yang ternyata masih hidup dan terperangkap di lantai ke-7 istana bawah tanah. Sementara itu, Mu Feng dan Xiaoyan memanfaatkan energi luar biasa kolam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah berkultivasi, Xiaoyan akhirnya berhasil mencapai puncak Dou di bintang 4. Di sisi lain, Solomon dan Kekaisaran Xuanling diam-diam merencanakan serangan terhadap klan Medusa demi mendapatkan darah Python pemakan langit 9 warna. Ketika waktu mereka di kolam hampir berakhir, Xiaoyan bersiap pergi. Namun kekuatan misterius di kedalaman kolam Kekaisaran Xuanling mulai bergerak, menandakan bahwa bahaya yang lebih besar segera tiba. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Xiaoyan sudah tiba di tepi luar pulau untuk menuju area teleportasi spasial. Namun, indera jiwanya menangkap pemandangan yang tak terduga. Di balik air kolam emas yang jernih, tampak sosok Mu Yingying dengan kulit putih murni bak batu giok dan rambut basah yang terurai. Wajahnya begitu memikat. Bola api biru terpancar di dahinya saat ia bernapas lembut, menyerap energi murni di sekitarnya. Xiaoyan sempat berseru kaget, tetapi ia segera menguasai diri. Namun, ia merasa heran melihat nekatnya Mu Yingying yang berniat menembus tingkat Dou di bintang 5 hanya dengan mengandalkan energi kolam. Walau bagaimanapun, tindakan menyerap energi yang belum jelas sifatnya bisa berakibat fatal jika tidak berhati-hati. Akan tetapi, dugaan Xiaoyan sedikit keliru. Douqi Mu Yingying melonjak pesat dari tingkat awal Dou di bintang 5, dan ia tidak berhenti di situ. Ia bermaksud menembus hingga ke tahap menengah. Melihat nyala api biru di dahi Mu Yingying bergejolak panas, pupil mata Xiaoyan mengecil. Dari pengalamannya menguasai 23 api aneh, ia menyadari api biru tersebut tampak kehilangan sesuatu. Di saat bersamaan, muncul bola energi putih susu di dada Mu Yingying. Melalui kekuatan jiwanya, Xiaoyan mendeteksi bahwa itu adalah sisa kekuatan pil Dou di berharga tinggi yang digabungkan dengan energi emas kolam. Pantas saja dia berani mencoba langsung ke tahap menengah. Batin Xiaoyan mengagumi keberaniannya. Energi emas dan sisa kekuatan pil terus menyatu membanjiri tubuh Mu Yingying, membuat auranya kian melesat tinggi. Tanpa mengganggu proses krusial dan berbahaya tersebut, Xiaoyan memilih berdiri sigap untuk berjaga-jaga di dekatnya. Daya hisap kuat dari tubuh Mu Yingying terus menyerap sisa kekuatan pil Dou hingga habis, membuat energi emas di kolam Kaisar Xuanling kian langka. Melihat kerutan di dahi Mu Yingying dan nyala api biru yang meredup, Xiaoyan menggelengkan kepala. Usaha Mu Yingying menembus tahap menengah Dou di bintang 5 ternyata masih terlalu dipaksakan. Boom! Seketika itu juga, aura pertempuran Mu Yingying bergejolak hebat dan air kolam bergetar dahsyat. Wajahnya pucat pasi, tanda jelas kegagalan terobosan. Kegagalan ini bisa berakibat fatal, mulai dari luka dalam serius hingga kerusakan fondasi kultivasi. Melihat Mu Yingying yang tak mau menyerah, Xiaoyan tersenyum dan memutuskan untuk mengulurkan tangan. Mata Xiaoyan berkilat penuh tekad saat ia mengaktifkan teknik pembakaran hingga batas maksimal, mengalirkan douqi api putih susu dalam jumlah besar ke tubuh Mu Yingying. Namun, di sisi lain, muncul hal aneh yang membingungkan Xiaoyan. Api putih susu hasil gabungan 23 api aneh miliknya mendadak merinding ketakutan. Diduga kuat, api tersebut takut pada nyala api biru di tubuh Mu Yingying. Meski begitu, Xiaoyan menyampingkan rasa penasarannya demi fokus membantu terobosan tersebut. Bantuan energi murni ini berdampak instan. Wajah pucat Mu Yingying kembali normal. Dengan bimbingan api putih susu milik Xiaoyan, api biru Mu Yingying melapisi seluruh tubuhnya dan mengubah energi bantuan tersebut menjadi kekuatannya sendiri. Boom! Setelah serangkaian gejolak mengerikan selama semenit, Mu Yingying akhirnya berhasil mencapai tahap menengah Dou di bintang 5.
Begitu membuka mata, sosok pertama yang dilihatnya adalah Xiaoyan yang berdiri membelakanginya sambil menyandang penguasa berat. Mu Yingying berseru kaget. Ia tahu betul di tempat itu hanya ada dirinya, Xiaoyan dan Mu Feng yang notabene tidak memiliki atribut api. Maka sudah pasti Xiaoyan lah yang menyelamatkannya. Tanpa disadari, rasa ketergantungan Mu Yingying pada Xiaoyan kian bertambah. Terlebih setelah Xiaoyan menumbangkan kaisar hantu kembar sebelumnya. Apakah berhasil? Tanya Xiaoyan. Jawab Mu Yingying pelan. Xiaoyan tersenyum lalu berniat melangkah menuju area teleportasi spasial karena hari ini adalah hari terakhir. Namun dari dalam air, Mu Yingying berseru dengan nada menggebu, "Tunggu sebentar." Ketika Xiaoyan bingung, Mu Yingying dengan wajah memerah beralih meminta bantuan. "Bisakah kau menyerahkan pakaianku?" Xiaoyan yang canggung baru menyadari bahwa ia berdiri tepat di dekat pakaian Mu Yingying. Tanpa melihat, ia langsung mengarahkan douqi untuk membungkus pakaian tersebut dan mengapungkannya ke arah Mu Yingying. Mu Yingying mengangguk penuh terima kasih. Ia mendirikan benteng api biru di atas air untuk menutupi dirinya saat berganti pakaian. Setelah terdengar suara gerakan di balik benteng, Mu Yingying akhirnya keluar dengan pakaian lengkap dan menghampiri Xiaoyan di tepi pulau. "Terima kasih," ucap Mu Yingying pelan. "Tidak masalah, sudah kewajiban sesama murid untuk saling membantu," balas Xiaoyan tersenyum. Namun raut wajahnya berubah serius. "Tapi jangan diulangi lagi. Memaksa terobosan yang gagal bisa berdampak buruk bagi masa depanmu." Mu Yingying hanya merespons lembut sambil cemberut kecil. Baiklah, kenapa engkau harus segalak itu? Kalau begitu, ayo pergi. Aku merasakan sekitar dan tidak menemukan Mu Feng, dia pasti sudah lama pergi," kata Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu benar-benar menerobos ke puncak Dou di bintang 4. Mu Yingying terperanjat. "Ya, cuman keberuntungan," balas Xiaoyan tenang. Namun di sisi lain, Mu Yingying tetap terkejut luar biasa. Keberhasilannya sendiri menembus tahap menengah Dou di bintang 5 terjadi berkat energi misterius kolam kekaisaran Xuanling dan bantuan pil Doudi. Sementara itu, Xiaoyan yang tadinya berada di tingkat menengah bintang 4 sebelum masuk kolam sebulan lalu, kini justru melonjak drastis hingga ke puncak bintang 4. "Ayo pergi," ujar Mu Yingying sambil tersenyum lebar. Namun Xiaoyan sempat menangkap sorot matanya yang menatap tajam ke kedalaman kolam. "Kakak, tunggu aku. Aku tahu kamu ada di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Aku pasti menyelamatkanmu," batin Mu Yingying. Ia juga merasakan beberapa aura yang sangat kuat di sana. Menyadari kekuatannya belum cukup, ia menahan diri dan bertekad untuk berfokus pada kultivasi terlebih dahulu. Keduanya lalu melangkah ke tepi area teleportasi spasial berukuran 3 meter yang hanya muat 3 orang. Di tanah terhampar batu-batu kokoh tak terlunakan erosi ribuan tahun, terukir rune-rune rumit yang membentuk formasi. "Bersiaplah, aku akan mengaktifkannya," kata Xiaoyan. Setelah Mu Yingying mengangguk, Xiaoyan mengaktifkan prasasti natal gerakan divine dan melepaskan kekuatan spiritualnya. Cahaya mempesona memancar, rune di tanah bergetar misterius, lalu seketika menyapu, keduanya menghilang meninggalkan area inti kolam menuju 9 ikan bermain dengan formasi naga, satu-satunya jalur keluar yang dijaga klan ikan Tianmu. Cahaya terang kembali memancar di area pusat formasi tersebut, memunculkan Xiaoyan dengan penguasa hitam di punggungnya serta Mu Yingying dengan anggun. "Meredakan ini sungguh merepotkan, kita harus lewat satu putaran lagi," keluh Mu Yingying. "Hehe, sedikit lagi sampai," sahut Xiaoyan santai. Namun, ruang di sekitar mereka mendadak bergetar hebat. Meski mengendusnya lewat kekuatan jiwa, Xiaoyan memilih terus melangkah. Akan tetapi, tepat saat mereka mengambil langkah pertama, suara melengking tajam bergema, "Bang!" Secara mendadak, gelombang QI pertempuran kuning yang sangat merusak meluncur cepat ke arah Xiaoyan. "Sialan!" Xiaoyan tersentak. Ia segera memicu teknik pembakaran, hingga api putih susu membungkus tubuhnya untuk menahan serangan tersebut. Api putih dan ki kuning bertabrakan sengit. Xiaoyan terbatuk dan terdorong mundur beberapa langkah. Ia terkejut merasakan sisa kekuatan kolam kekaisaran Xuanling pada serangan itu, yang menandakan sang musuh juga pernah memasuki kolam. Bahkan serangan sederhana tadi memaksa Xiaoyan mengerahkan seluruh tenaga dan membuatnya merinding. "Xiaoyan, kamu baik-baik saja?" tanya Mu Yingying cemas. "Aku tak apa-apa. Hati-hati, ada musuh bersembunyi di dalam gelap," bisik Xiaoyan. "Hahaha, bocah yang membunuh kaisar hantu kembar ternyata cuma segini." Tawa penghinaan bergema, disusul terkuncinya 9 jalur keluar formasi secara rapat. Tepat di hadapan mereka, ruang tampak menggeliat. Dari balik lipatan dimensi tersebut, sesosok figur misterius berjubah hitam melangkah keluar, menyebarkan aura pertempuran hitam yang sangat menakutkan dan menindas. Kemunculan pria misterius berpakaian hitam itu langsung membuat mata Xiaoyan menyipit tajam. Di sisi lain, mata indah Mu Yingying pun bergetar ketakutan usai menyadari aura mengerikan sosok tersebut. Aura yang bahkan jauh melampaui kaisar hantu kembar, sang ahli setengah langkah bintang 8 Dodi di hutan mayat kala itu. Melihat bahaya yang mengintai, mata Xiaoyan berputar cepat sembari diam-diam memobilisasi QI pertempuran dalam tubuhnya, menghimpun fluktuasi dahsyat di titik tertentu.
店主对你颇为重视，所以也是将我派过来。 Sementara itu, walau Mu Yingying sempat terkejut merasakan aura samar yang tak asing dari pria itu, ia dengan cepat membuang kebingungannya dan langsung bersiaga penuh. "Senior, apa maksud dari semua ini?" tanya Xiaoyan. Di saat yang sama, ia sudah menyiapkan senjata rahasia di tangannya. Berdasarkan satuan kekuatan jiwanya yang luas, Xiaoyan menakar bahwa pria ini kemungkinan setara dengan paman Mushuzi. "Hehe, tidak ada apa-apa. Aku cuma ingin mengambil sesuatu dari kalian berdua," jawab pria itu tenang namun penuh percaya diri. "Oh, mengambil apa?" tanya Xiaoyan santai. Padahal batinnya sudah menjerit. Tempat ini adalah wilayah kerajaan Xuanling dan hanya mereka yang tahu seluk-beluknya. Musuh ini jelas datang membawa petaka. "Aku cuma ingin mengambil 2 nyawa kalian untuk kegunaanku sendiri," sahut sang pria misterius. Pria itu lantas mengulurkan telapak tangannya yang gelap, menyebarkan gelombang destruktif yang menggetarkan seluruh ruang 9 ikan bermain dengan formasi naga. Bajingan tua, maki Xiaoyan dalam hati. Tanpa menunda, Lotus of Annihilation berkilau 23 warna mendadak tercipta di telapak tangannya, siap dilontarkan jika musuh bergerak. "Menyerahlah. Aku adalah tamu terhormat di Hall of Worship keluarga kerajaan Xuanling," ucap pria jubah hitam itu santai. Seolah Lotus of Annihilation di tangan Xiaoyan sama sekali bukan ancaman. Ekspresi Xiaoyan makin menyemak. Hall of Worship kerajaan Xuanling pada dasarnya diisi oleh legiun pemangsa naga. Dari 10 anggotanya, 7 orang telah bergabung di sana dan minimal kekuatannya berada di tingkat Dou di bintang 7. Sementara di sisi lain, pria berpakaian hitam di depannya ini justru beradab di level Dou di bintang 8. Peluang lolos mereka benar-benar sangat tipis. "Apakah ini perintah Raja Xuanling?" tanya Xiaoyan, berpura-pura tenang agar tak terlihat panik. Bersamaan dengan itu, ia menyusupkan sutas kekuatan jiwa ke tubuh Mu Yingying, menyuruh wanita itu melarikan diri selagi ia menahan sang musuh. "Tidak mungkin, ini ahli Do di bintang 8, aku tidak setuju," tolak Mu Yingying tegas lewat tatapan matanya. "Kalau kamu tidak lari, kita berdua bakal mati di sini," desak Xiaoyan via transmisi jiwa. "Aku cuma tahu kamu pasti mati kalau sendirian," potong Mu Yingying dingin. Tanpa memedulikan Xiaoyan, tubuhnya langsung diselimuti api biru bersuhu mengerikan hingga membuat laut jiwa Xiaoyan ikut tersengat panas. "Sudah selesai diskusinya, kalau begitu matilah," cemuh pria jubah hitam. Ia sengaja membiarkan percakapan rahasia itu karena seluruh ruang formasi telah disegel rapat oleh kekuatannya. Tak ada yang bisa kabur kecuali ahli puncak Dodi turun tangan. "Lari!" teriak Xiaoyan seraya melemparkan Lotus of Annihilation berbentuk karakter pin tersebut secara brutal. Pria jubah hitam itu mengulurkan telapak tangannya yang retak-retak. Seketika, ki pertempuran berwarna emas berbalut energi kematian membumbung tinggi. Ia melangkah maju membabat ruang hingga bergetar hebat, meluncurkan serangan mematikan yang dipenuhi niat membunuh murni bumi. Lotus of Annihilation menghantam telapak tangan berisi kui emas kematian tersebut. Suhu terik dan ledakan gelombang api raksasa menguar hebat. Namun, sang pria bintang 8 Dodi tetap berwajah gelap tanpa getar sedikit pun. Ia mengepalkan telapak tangannya, memperkuat energi kematian hingga ki pertempuran emasnya menelan bulat-bulat api lotus tersebut. Tak sampai 1 detik, teknik andalan Xiaoyan hancur berkeping-keping. Teknik bertarung yang aneh, tapi kekuatan bintang 4 Dodi milikmu tak akan bisa mengubah takdir. Perbedaan antara bintang 4 dan bintang 8 adalah jurang pemisah yang mutlak, cemuh pria jubah hitam sambil terus melesat maju. Aura membunuh di telapak tangannya justru makin bergelora hebat. "Sepertinya aku benar-benar harus menahan pukulan ini hidup-hidup," gumam Xiaoyan dengan tatapan haus darah yang jarang terlihat. Swoosh! Pria berbaju hitam itu melesat tanpa henti. Bahkan setelah menghancurkan Lotus of Annihilation, ia terus meraung memburu Xiaoyan demi membunuhnya dalam 1 pukulan. Serangan ki pertempuran emas mengerikan di tangannya dipastikan bakal memicu luka fatal atau bahkan kematian. "Seperti yang kuduga, jurang kekuatannya terlalu besar," gumam Xiaoyan. Ia menyadari Lotus of Annihilation, gabungan 23 api berbeda miliknya memang dahsyat. Namun daya rusaknya tak seberapa bagi musuh Dodi bintang 8. Kendati demikian, jeda beberapa detik saat api itu menahan musuh sudah cukup bagi Xiaoyan dan Mu Yingying untuk memicu douqi masing-masing. Xiaoyan membungkus tubuhnya dengan api putih susu dan menggenggam penguasa kuno api aneh. Long Yi yang bertengger di penguasa itu bahkan tampak gelisah. Lagi pula, kekuatannya melemah drastis sejak berubah menjadi roh penguasa. Bintang 8 Dodi bukan tandinganku sekarang.
Andalanku cuma Lotus of Annihilation dan tubuh abadi, batin Xiaoyan. Namun di sisi lain, pembatasan misterius di ruang ini mengunci kemampuan tubuh Dodi miliknya. Jika tidak terkunci, Xiaoyan optimistis bisa lolos tanpa cedera. Pria berbaju hitam terbatuk hebat. Meskipun berhasil menembus Lotus, ia diam-diam terkejut ada puncak bintang 4 Dodi yang sanggup melepaskan ledakan sedahsyat itu. Jika bukan karena ranah bintang 8 miliknya, ia pasti sudah terluka parah. Bocah ini tak boleh dibiarkan hidup. Batin sang musuh membakar niat membunuh. Akan tetapi saat hendak menyerang balik, pandangannya teralih pada api biru di tubuh Mu Yingying. Ia mendadak berhenti sekitar 5 meter dari mereka. Fluktuasi api biru itu bahkan jauh lebih menakutkan daripada ledakan Lotus Xiaoyan sebelumnya. Pria itu sengaja menunda eksekusi lantaran tergiur ambisi jahat. Jika ia berhasil menyerap 23 api milik Xiaoyan dan api aneh tersebut, ia bisa melompati batas hingga mencapai tingkat Dou di bintang 9, eksistensi tertinggi di kerajaan Xuanling yang berhak memasuki lantai ke-7 istana bawah tanah untuk menaklukkan kekuatan rahasia di sana. Padahal tugas utama dari Raja Xuanling hanyalah membunuh Xiaoyan demi menembus penundaan rencana akibat kematian Kaisar Hantu Kembar. Api di tubuhmu sungguh luar biasa. Kenapa tidak berikan padaku? Cemuh pria itu dari balik jubahnya. Mu Yingying tidak memedulikan ejekan tersebut. Ia mengedarkan api birunya hingga memancarkan aura suci yang sangat murni. Xiaoyan yang terperangah mendadak menyadari fluktuasi itu. Itu, kekuatan api suci. Terka Xiaoyan terbata-bata. Melalui transmisi jiwa, Mu Yingying berbisik, "Ini memang api suci, tapi aku belum bisa mengendalikannya dengan sempurna." Mata Xiaoyan seketika berbinar berapi-api. Ini pertama kalinya ia menyaksikan api suci dari jarak secermat ini. Bersamaan dengan masuknya sutas kekuatan jiwa Mu Yingying ke tubuhnya, benih jiwa api suci yang Xiaoyan dapatkan dari alam rahasia hutan mayat Yin mendadak ikut bergetar hebat di dalam laut jiwanya. Suntikan kekuatan jiwa dari Mu Yingying seketika menenangkan ki pertempuran Xiaoyan, bahkan langsung memulihkan tenaga dan kekuatan jiwanya yang sempat terkuras. Namun, hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah benih jiwa biru di dalam tubuhnya yang mendadak bergetar hebat. Kekuatan jiwa Mu Yingying rupanya mampu beresonansi dengan benih tersebut. Apakah api suci yang kucari selama ini sudah diserap olehnya? Batin Xiaoyan panik. Namun di sisi lain, ia segera menyadari bahwa kekuatan api suci Mu Yingying masih sangat lemah dan belum bisa dikeluarkan sepenuhnya. Meski benih jiwa di laut jiwanya merespons, Xiaoyan yakin kedua aura tersebut berasal dari jenis api suci yang berbeda. Di dalam tubuhmu, jadi sepertinya ada sesuatu. Bisik Mu Yingying terperanjat usai membagikan kekuatan jiwanya. Kita bahas itu nanti, mari fokus mengurus orang di depan kita dulu. Potong Xiaoyan cepat. Mu Yingying mengangguk. Seketika, api suci berwarna biru merebak membungkus tubuhnya hingga penampilannya berubah dramatis. Rambutnya berganti warna menjadi biru azur dan terurai indah seperti air terjun, berpadu dengan gaun birunya yang ikut berpender murni. Aura suci penolak segala bentuk kejahatan terpancar begitu kuat dari sosoknya. Melihat perubahan itu, sang pria misterius melucuti tudung jubahnya dan memperlihatkan wajah renta dengan bekas luka mencolok yang membentang di dahinya. "Ternyata api suci ada di tanganmu," teriak pria berpakaian hitam itu dengan tatapan serakah. Aura penindas dari ranah puncak Dou di bintang 8 meledak sepenuhnya. "Hahaha, selama aku mendapatkan api suci ini, tak ada lagi yang bisa menghentikanku. Raja Xuanling, Solomon, tunggu saja balasanku." Xiaoyan menatap terpana menyaksikan keagungan api suci dari jarak dekat. Namun ia juga paham konsekuensinya. Rahasia Mu Yingying sudah terbongkar. Jika musuh ini dibiarkan lolos, mereka bakal dikejar pembunuh tanpa henti. Sayangnya, membunuh seorang ahli puncak Dou di bintang 8 adalah hal yang mustahil. Jangankan membunuh, bertahan hidup saja sudah sangat sulit. Meski begitu, Xiaoyan menolak bersembunyi di balik wanita. Sebagai sesama murid pavilion pembakaran dupa, ia mengeratkan genggaman pada penguasa kuno api aneh, bersiap pasang badan jika situasi memburuk. Bagaikan dewi perang, Mu Yingying mengangkat tangan gioknya sembari berbisik lembut, pancaran suci, sinar cahaya biru pemurni kejahatan melesat dahsyat. Xiaoyan bahkan terkagum-kagum karena daya hancurnya mampu menandingi Lotus of Annihilation miliknya. Pria berpakaian hitam bergegas memunculkan perisai ki emas yang dilapisi aura hitam mistis. Namun di sisi lain, berkas cahaya biru tersebut menembus pertahanan kokoh itu seolah tanpa hambatan sama sekali hingga menembus dadanya. Bruk, darah segar mencuat dari dada sang musuh. Kendati tubuhnya tampak acak-acakan, ia malah tertawa makin liar.
Aku meremehkan api suci milikmu, tapi berapa kali lagi kamu bisa melepaskan serangan sehebat itu? Benar saja Mu Yingying terbatuk-batuk kecil usai menarik kembali apinya. Menguras energi besar untuk serangan tadi membuatnya kelelahan. Tepat saat wanita itu hendak memaksa mengumpulkan api sucinya kembali, sebuah tangan hangat menopang tubuhnya dengan lembut. Jangan gunakan kekuatan itu lagi. Sisanya serahkan padaku, ucap Xiaoyan mengulas senyum menenangkan. Pria yang membawa penggaris berat di punggungnya dan diselimuti api putih susu itu berdiri gagah di hadapannya, memberi kepastian yang amat menenteramkan. Dia sangat kuat, bisik Mu Yingying dengan susah payah. Aku tahu, jawab Xiaoyan tenang. Cuma api suci di tubuhku yang bisa melukainya, desak Mu Yingying keras kepala. Tahukah kamu apa arti kultivasi sebenarnya? Potong Xiaoyan mendadak di tengah pertempuran. Mu Yingying kebingungan. Melirik sang musuh yang tengah memulihkan luka, ia menjawab, mengejar puncak alam tertinggi. Aku tak punya ambisi setinggi itu. Tujuan kultivasiku cuma untuk melindungi orang lain, sahut Xiaoyan mengulas senyum. Sebelum Mu Yingying sempat mencerna ucapan itu, pria jubah hitam melangkah maju ganas membawa kapak raksasa. Walau obat penyembuhnya bekerja, serangan api suci tadi tetap meninggalkan luka mengerikan. Seranganmu benar-benar menyakitkan, bayar ini dengan nyawa kalian. Xiaoyan minggir, kalau tidak benar kita berdua mati, gertak Mu Yingying. Yang bertahan itu aku, bukan kamu, bisik Xiaoyan lembut. Saat itu juga, ia melepaskan murka, mata air kuning. Gelombang kejutan jiwa melingkupi Mu Yingying secara halus, membuat kesadarannya lengah sejenak. Mengambil kesempatan tersebut, Xiaoyan memicuki pertempurannya, menghantam sudut celah 9 ikan bermain dengan formasi naga, lalu meraih Mu Yingying ke dalam pelukannya dan melemparnya ke dalam ruang yang menggeliat menuju lorong keluar. Tepat saat celah lorong hendak menutup, Mu Yingying tersadar. Ia menatap Xiaoyan dari balik celah dengan mata membelalak tak percaya. "Xiaoyan, bajingan kau," jerit Mu Yingying. Air matanya seketika pecah tak terbendung. "Lari, jangan sia-siakan niat baikku," seru Xiaoyan sebelum lorong tertutup rapat, membawa Mu Yingying yang melemah terbang keluar diselimuti api putih susu.